Selamat malam, kita melanjutkan pembahasan kedua di materi pertemuan ketiga ini, mulai dari dashboard dan set preview. Seperti pada materi PowerPoint ini, dashboard saya sebut juga sebagai admin area, sedangkan set preview adalah client area. Nah, maksudnya apa? Jadi, kalau dashboard ini kita harus login terlebih dahulu untuk masuknya. Login yang mana? Nah, saya ini logout terlebih dahulu. Sedangkan set preview kita tidak perlu login untuk melihatnya. Nah, set preview inilah yang disebut client area. Client area adalah set preview. Kita nggak perlu login, kita mengunjungi suatu web, kita bisa buka halamannya. Nah, inilah yang disebut set preview. Oke, sebenarnya halaman web yang sering kita lihat, web apapun itu, yang kita lihat ini adalah front end-nya, atau halaman depan, atau halaman yang dikhususkan untuk pengunjung. Sedangkan jika dia butuh login seperti ini, nah login ini akan masuk ke suatu dashboard, yaitu panel adminnya, atau admin area, atau disebutnya backend. Nah, kelanjutannya, jika dianalogikan suatu warung Padang, oke, yang kita lihat di depan nih untuk client area atau front end-nya, ini bisa disebut sebagai etalase. Etalase yang ada ayam bakar, ada ikan, ada sate, dan seterusnya. Ya, etalase ini produk yang udah jadi. Jadi dikelola di dapur, ditampilkan di sini. Dapurnya yang mana? Ya, kita mesti login. URL loginnya apa? Sebenarnya kita cukup nambahin wp login.php. Kita cukup menampilkan halaman login ke dashboard dengan wp-login.php, atau kalau mau cepat tinggal wp admin. Tetapi ada beberapa situs website WordPress, situs atau website WordPress yang menggunakan plugin biasanya untuk merename wp admin itu, sehingga seolah-olah kalau kita ketik wp admin, dia ada pesan not found, nggak ditemukan, walaupun dia sebenarnya menggunakan WordPress. Nah, tetapi dari plugin tersebut bisa di rename, nggak wp admin lagi untuk dashboard adminnya. Nah, kita coba login. Berarti admin alumni dengan password kemarin alumni Akmal Luhur. Oke, alumni Akmal Luhur. Ingat, login. Saya ulangi, yang untuk login ini kita mau masuk ke backend, disebutnya sebagai admin area. Nah, ini dashboard admin area atau backend, tempat mengelolanya, ada dapurnya. Misal, kalau saya nambah menu baru, masak di dapur, saya bikin post baru. Ini baru asal-asal aja. Kita mau tes. Saya ngetik post, tambah baru, kita lihat seberapa mudahnya penggunaan CMS ini. Jadi tanpa perlu coding, tanpa perlu bersusah-susah, tinggal kita klik langsung jadi. Kita buktikan. Oke, ada ucapan selamat datang, tinggal berikutnya aja. Ini kalau kalian mau baca, silahkan dibaca. Nah, berikutnya tambah, kata dia kayak gitu. Mulai judul misalnya, karena tentang alumni, misalnya pendataan alumni tahun 2020. Nah, itu judulnya. Mulai menulis atau ketik garis miring, gitu dia. Coba ketik garis miring untuk milih apa di sini. Nah, ternyata dia bisa milih garis miring ini, milih kolom, milih Twitter, milih banyak. Jadi apa yang kita ketik di sini biasanya adalah bagian judul. Bagian judul ini contohnya Halo Dunia ini. Itu adalah judulnya. Kepada alumni Akmal Luhur yang akan diwisuda tahun 2020, berikut ada informasi penting. Nah, saya misalnya ini enggak saya otak-atik yang lain, karena ini hanya sekedar untuk coba. Kemudian kita klik terbitkan,
Tunggu semudah ini. Nah, kita tinggal lihat hasilnya apa. Yang dilihat oleh pengunjung adalah halaman depan. Berarti kita reload halaman depan. Usahakan buka dua tab atau dua jendela seperti ini. Satu untuk di sisi admin, yaitu dapur. Satu lagi di sisi si pengunjung. Nah, inilah hasilnya. Data alumni tahun 2020 oleh admin alumni, ya kita yang nulis kegiatan ini. Nah, berarti cerita ini dia akan terus bertambah. Inilah yang dibilang manajemen konten tadi. Nah, kita cukup ngetik, ya ngetik berita, namanya ngetik informasi, hasilnya langsung tampil. Ibaratnya ya udah selesai masak, hasilnya langsung disajikan ke etalase. Nah, ini yang dibilang perbedaan dari dashboard untuk admin area dan set preview atau client area. Nah, URL login sudah saya sampaikan tadi. Kita bisa login gimana? Dalam keadaan sudah logout atau saat kita mengetik setelah domainnya, sesuatu domain gini, wp-login.php. Nah, itu akan menampilkan halaman loginnya. Oke, seperti ini ya. URL login WordPress menggunakan /wp-login.php. Contoh website tutorial, misalnya tutorial.apalufur.ac.id yang pernah saya buat dulu, wp-login.php. Tampillah halaman login, tetapi ada pertanyaan tambahan. Kalau kalian lihat di sini hanya dua, nama pengguna sama sandi. Di sini ada pertanyaan tambahan, keamanan untuk jumlah-jumlah, jadi untuk mencegah bot misalnya. Nah, ini juga bisa kita gunakan plugin. Klik, jadi. Oke, berarti WP login adalah URL untuk masuk ke dashboard. Oke, kemudian kalau kita sudah login, kita tesnya sekarang. Ini saya tutup, back. Nah, saya mau profil saya tuh berganti. Oke, saya mau profil saya berganti. Nah, saya mesti ngapain di sini? Coba. Oke, di sini adalah konten-konten yang sudah kita buat. Halo dunia ini adalah konten defaultnya, konten bawaan. Saya di sini mau mengubah profil saya. Nah, dan password. Pengaturannya gimana? Berarti saya klik pengguna profil. Nah, penyuntingan visualnya aktifkan penyuntingan visual ketika menulis. Ya, kalau kalian jago coding, visual tuh nggak perlu dilakukan. Visualnya yang kayak kita lagi blog tadi tuh. Ada blog saat post, kita ada blog tulisannya, ya itulah blognya. Kalau dinonaktifkan berarti mode ketik coding. Penyerap sintak. Nah, ini ada hubungannya dengan yang di atas nih. Matikan penyerap sintak saat muncul kode. Ya, kalau mau dihidupin ya nggak usah dimatikan. Nah, ini kalau mau ubah skema warna print yang ini bisa kita atur dari ini. Modern misalnya, ya udah saya pilih modern. Oh biru, oh fajar, dan seterusnya macamnya. Nah, jangan takut salah, ini silakan dipilih. Kemudian pintasan keyboard, aktifkan pintasan tombol ketik untuk moderasi komentar. Nah, kalian bisa lihat dokumentasinya di sini. Jadi kalau kita websitenya udah lumayan terkenal, terindeks oleh Google, kita bisa mengaktifkan pintasan keyboard untuk moderasi komentar. Nah, contohnya ada di dokumentasi WordPress.org ini. Contoh, kontrol dan pagar. Kita ngapain? Ctrl C ya untuk ngopi dan seterusnya. Alt Shift dan key ini. Tinggal kalian pelajari ini untuk lebih cepat memoderasi komentarnya. Nah, lanjut. Kemudian, tampilkan baris perkakas ketika mengunjungi situs. Ini maksudnya gimana? Yang ini saya tutup dulu. Di atas nih adalah bilah perkakas. Kalau kita nggak mau nunjukin, berarti kita lepas centangnya. Saya akan coba klik perbarui. Kemudian saya akan reload. Harusnya di bagian atas nih, kalau sudah tersimpan, dia jadi hilang. Nah, ada untungnya, ada ruginya. Untungnya apa? Kalau kita lupa logout, komputernya digunakan orang lain, berarti orang lain tuh nggak nge, kita ini lagi login. Ada tapinya lagi, kalau kita mau ngedit lebih cepat dari suatu konten, nah kayak gini, lebih enak ada bilah perkakas tadi. Contoh, mana bilah perkakas? Nih, baris perkakas, saya update lagi, saya tampilkan. Ini ngeditnya ada ya di sini ya.
edit, tapi kalau dari bilah perkakasnya aktif, dia akan menampilkan di atasnya. Nah, kita tinggal sunting, maka masuk ke mode sunting. Oke, sunting ini ngedit lagi kontennya. Oke, kontennya bisa kita edit, kemudian kita perbarui. Nah, lanjut. Bahasa ya nggak perlu diganti lah, bahasa Indonesia aja bawaan situs. Nama pengguna di sini bilangnya nggak bisa diubah, tapi kita bisa ngisi nama depan. Nah, ini kalian boleh isi nama masing-masing. Kalau saya Yohanes Setiawan, berarti Japriyadi Marga. Nah, nama panggilan wajib ini bisa kita ganti nih. Misalnya Fiowan. Oke. Nama publiknya sebaiknya namain dari first name dan last name-nya gabungan. Nah, ini udah berubah nih, Yohanes Setiawan Japriyadi. Tujuannya untuk apa? Nanti saya kasih tahu. Kemudian email wajib, jika ada mengubah maka ada konfirmasi, itu dia. Nah, ini kalau kita masih lokal hostnya biasanya nggak ada email konfirmasinya. Tapi kita lanjutin aja alumni@maluhur.ac.id. Kalau mau menggunakan email masing-masing boleh juga diganti di sini. Misalkan yang saya Y Setiawan Y, atau saya gantilah karena saya sudah punya akun WordPress, saya masukin yang saya kelas berat 88 @yahoo.com. Nah, ini sudah saya pernah daftar di wordpress.com. Harusnya akun saya ini nanti sinkron nih, sudah ada foto profil saya. Situs web nih isi aja https www.amaluhur.ac.id. Kalau mau ngisi biografi ya isi, misalnya saya adalah seorang pegulat misalnya, kayak gitu dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Anda dapat mengulang profil melalui Gravatar. Ya, kita tinggal coba aja kalau mau. Kalau mau mengganti password, yang di atasnya adalah mengganti profil. Kalau mau mengganti password, nggak mau lagi alumni@maluhur, berarti kita ganti. Misalnya saya ganti sekarang @maluhur alumni, kebalikan. Setujui kalau lemah. Nah, kemudian perbarui. Nah, karena kita hanya login di satu alat ini, yaitu laptop, ya dia nggak ada log keluar. Tapi kalau kita kadang menggunakan handphone, menggunakan komputer itu, dia keluar. Nggak perlu di logout sendiri, nanti dia tampil logoutnya. Oke, pembaruan profil selesai. Berikutnya kita mesti ngapain? Kalian lihat ya, saya akan pratinjau. Oke, di tab baru. Ini boleh ditutup. Daripada kelamaan pratinjaunya, ya udah kita mulai dari sini. Klik kanan, open link in new tab. Lihat pratinjaunya. Kalau kalian ingat, tadi sebelumnya di sini nih olehnya adalah admin alumni, tapi sekarang udah berganti jadi Yohanes Setiawan Japriyadi. Ya tujuannya apa? Supaya user loginnya itu nggak ketahuan langsung oleh pengunjung website. Oke, ini ya. Berarti profil kita sudah berhasil diperbaharui. Nah, saya coba logout. Usernya ini tetap sama, tapi passwordnya apa sekarang? Admin alumni. Sebelumnya passwordnya alumni @maluhur. Sekarang @maluhur alumni. Nah, saya akan tes login ini dengan password alumni @maluhur. Apakah berhasil? So, ternyata gagal. Kalau saya ganti yang ini, oke, nah baru masuk kembali. Berarti kita sudah berhasil mengganti loginnya, yaitu mengubah profil dan mengubah password. Oke, untuk pembahasan mengenai dashboard sampai dengan mengubah profil dan password, saya cukupkan sampai di ini. Selanjutnya untuk pendaftaran user baru, apakah itu role, ubah, hapus, saya akan bahas di materi video selanjutnya. Terima kasih.